Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kami dari R004 di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan tugas kelompok yaitu dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Di sini kami akan membahas mengenai security atau keamanan pada sebuah aplikasi. Tepatnya kami akan mengambil aplikasi mobile dari Bank BCA atau M-Banking BCA. Dengan saya sendiri yaitu Andre Ilham Saputra dengan NIM F1E119122 sebagai moderator pada presentasi kita kali ini. Kemudian ada Nur Andini dengan NIM F1E119005 dan Dewi Sekarkinarsi dengan NIM F1E119112 yang akan membahas mengenai fitur-fitur apa saja yang ada pada Bank BCA. Kemudian ada rekan saya Raihan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066 yang akan membahas seputar keamanan pada M-Banking BCA itu sendiri. Next slide. Pertama kita akan membahas mengenai Bank BCA itu sendiri. PT Bank Sentral Asia atau BCA ialah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini tuh didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Nah, sekarang bank ini tuh dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia yaitu Jarum. Nah, teman-teman semua, BCA sebagai bank ketiga terbesar di Indonesia berdasarkan dana pihak ketiga. Jumlah dana pihak ketiga terus mengalami peningkatan hingga mencapai 370,2 triliun pada tahun 2012. Nah, pada akhir tahun 2010, menurut data statistik Bank Indonesia, BCA berhasil menjadi bank penyalur kredit ketiga terbesar di Indonesia dengan total kredit yang diberikan atau gross sebesar 123,9 triliun rupiah. Nah, teman-teman semua, tampaknya eksistensi Bank BCA juga masih dan terus berkembang hingga di tahun 2022 ini. Next slide. Baik, dengan mengikuti perkembangan teknologi yang cepat dan pesat di dunia, terjadinya perkembangan layanan setiap bank yang menciptakan layanan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi atau electronic transaction. Nah, dalam bentuk internet banking, SMS banking, maupun mobile banking yang dapat diakses melalui smartphone nasabah. Bank BCA itu merupakan salah satu bank swasta yang menerapkan layanan digital banking. Salah satunya adalah produknya yaitu mobile banking yang dikenal sebagai BCA Mobile dan telah diluncurkan pada tahun 2011 silam. Baik, teman-teman semua, kita akan memasuki alasan mengapa kami memilih topik dan mengangkat Bank BCA itu sendiri ke dalam analisis kami mengenai fitur dan keamanan pada Bank BCA itu sendiri. Karena beberapa waktu lalu masih terdengar hangat di telinga kita tentang trending Twitter pada bulan Maret ini tentang Bank BCA, di mana pada media sosial Twitter tersebut tengah dihebohkan dengan video viral di layar transaksi cash. Slide sebelumnya, maaf. Nah, di media sosial Twitter tersebut itu tengah dihebohkan dengan video viral layar transaksi cash atau cash recycle machine CRM milik PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dan yang bisa terlihat oleh orang lain. Nah, teman-teman semua, aplikasi M-Banking BCA itu mengalami gangguan pada Rabu, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2022, di mana para pengguna dari BCA Mobile ini melontarkan keluhannya di sejumlah media sosial, terutama Twitter, dan menjadi trending topik teratas di sosial media selama 24 jam. Nah, teman-teman semua, untuk melihat apa saja sih fitur-fitur yang ada pada mobile BCA, maka untuk membahas hal ini kita akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nur Andini. Dan Nur Andini, kami persilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang fitur-fitur dari mobile BCA. Nah, untuk fitur yang pertama itu adalah KRIS. KRIS merupakan metode transaksi menggunakan kode QR berstandar Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk keutamaan KRIS ini, yang pertama itu ada simple. Kita bisa melakukan pembayaran non-tunai hanya dengan scan barcode. Yang kedua, itu aman, mudah digunakan melalui aplikasi BCA Mobile dan sakuku yang terjaga keamanannya. Yang ketiga, ada fleksibel. Bisa digunakan kapanpun di seluruh toko atau outlet berlogo KRIS. Next slide. Nah, untuk fitur yang selanjutnya itu ada lifestyle. Nah, dengan fitur ini, nasabah dapat melakukan pemesanan hotel, tiket pesawat atau kereta, hingga pembelian voucher game di dalam aplikasi BCA Mobile. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk tidak perlu pindah aplikasi lain untuk melakukan pemesanan. Nah, seluruh layanan ini juga bisa dapat langsung diakses nasabah dalam menu lifestyle BCA Mobile. Yang ketiga, ada debit online. Nah, debit online ini merupakan fitur dari kartu debit BCA Mastercard yang memberikan kemudahan pembayaran transaksi di berbagai situs, aplikasi, atau layanan online. Nah, yang selanjutnya itu ada payment dan purchase. Nah, di dalam payment dan purchase ini kita bisa melakukan berbagai hal seperti bayar tagihan handphone, bayar asuransi, bayar internet, bayar kartu kredit, bayar Telkom atau Indihome, bayar tagihan PAM, bayar tagihan PLN, bayar BPJS, bayar pinjaman, bayar TV kabel, beli voucher pulsa, dan top up token listrik. Baik, teman-teman semua, tampaknya sangat banyak fitur-fitur yang bermanfaat dari mobile banking BCA. Nah, mungkin ada banyak lagi fitur-fitur dari Bank BCA seperti buka rekening. Nah, untuk saat ini, untuk membahas fitur-fitur lebih lanjut mengenai Bank BCA, ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Dewi Sekar Kinarsi. Pada Dewi Sekar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan mengenai fitur-fitur yang ada di BCA Mobile. Fiturnya yang selanjutnya ada buka rekening. Nah, keuntungan dari buka rekening melalui BCA Mobile ini, yang pertama kita tidak perlu ke cabang, yang kedua fasilitas mobile dan internet banking, dan yang ketiga kita bisa transaksi tarik atau setor tunai tanpa kartu. Next. Fitur yang selanjutnya yaitu fitur bagi-bagi. Dengan fitur bagi-bagi dari BCA Mobile, kita tetap bisa mengirim THR ke keponakan atau saudara terdekat secara digital, asalkan mereka yang menerimanya sudah memiliki aplikasi sakuku. Jumlah uang yang dibagikan bisa sama rata atau untuk seru-seruan bisa berbeda-beda. Serunya lagi, fitur bagi-bagi itu dikirimnya sekali, yang terima bisa banyak, bisa sampai 99 orang. Yang selanjutnya ada fitur BCA Keyboard. BCA telah meluncurkan fitur terbaru kepada nasabahnya yang diberi nama BCA Keyboard. Dengan fitur ini, memungkinkan Anda untuk melakukan transaksi perbankan pada layar keyboard smartphone tanpa harus bolak-balik buka aplikasi BCA Mobile. Dan yang terakhir ada fitur Cardless. Fitur Cardless ini juga memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi transfer uang, setor tunai, hingga tarik tunai tanpa kartu di kantor cabang. Baik, teman-teman semua, itu merupakan fitur-fitur yang ada di mobile banking BCA. Sangat variatif dan tentunya sangat bermanfaat bagi nasabahnya. Artinya BCA itu sangat memerhatikan apa yang diinginkan oleh nasabahnya itu sendiri. Kemudian teman-teman semua, kita akan memasuki topik di mana adanya keamanan data dan privasi pengguna yang disediakan oleh Bank BCA itu sendiri dalam mobile banking BCA untuk menjamin adanya kerahasiaan data dari nasabah itu sendiri. Nah, untuk topik kali ini kita akan
dijelaskan oleh rekan kami yaitu Raihan Kurnia Yusda. Kepada Saudara Raihan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan tentang keamanan dan privasi pengguna. Nah, sekarang kita membahas keamanan data, transaksi, dan kerahasiaan data nasabah BCA. Nah, BCA menerapkan Data Loss Prevention (DLP), yang mana merupakan strategi pengamanan data yang dilakukan BCA secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengamanan informasi elektronik, penting dari pencurian informasi maupun akses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Nah, BCA juga menerapkan penggunaan tambahan berupa two-factor authentication untuk memastikan akses aplikasi tersebut dilakukan oleh orang yang tepat. Nah, selanjutnya BCA juga menggunakan solusi database activity monitoring untuk memastikan database diakses oleh orang dan aplikasi yang tepat. Solusi ini dilengkapi dengan fitur machine learning dan artificial intelligence. Terakhir, BCA juga menerapkan teknologi database masking yang berfungsi untuk melindungi rahasia terekspos ke pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, BCA juga telah memiliki sertifikasi ISO 27001 terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi pada sistem jaringan dan data center. Selain itu, BCA juga termasuk salah satu bank swasta yang pertama kali menerima sertifikasi yang bergengsi. Baik, selanjutnya mencegah kejahatan keuangan dan kejahatan teknologi pada bank BCA. BCA menerapkan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan surat keputusan direksi tahun 2019. Seiring dengan kemajuan teknologi, risiko kejahatan teknologi pada layanan keuangan digital juga akan semakin tinggi. Dalam rangka mitigasi, BCA terus meningkatkan pengamanan pada seluruh gerai digital banking dan e-channel. Salah satu implementasinya memasang CCTV di lokasi ATM atau gerai digital banking. Nah, terakhir yaitu keamanan sistem teknologi informasi pada BCA. BCA meningkatkan keamanan informasi memanfaatkan teknologi machine learning dan artificial intelligence untuk melakukan deteksi awal adanya malware pada komputer nasabah. BCA telah menerapkan secure email pada mobile device guna mengamankan email yang tersimpan di mobile device dan juga antivirus untuk memastikan mobile device bebas dari malware. Selanjutnya, BCA juga menerapkan penambahan email tagging untuk memberikan informasi tambahan apabila email berasal dari luar BCA. BCA juga telah menerapkan solusi perlindungan container untuk memastikan keamanan platform serta aplikasinya. Nah, selanjutnya, BCA juga menerapkan Next Generation Intrusion Prevention System dengan kemampuan deteksi dan proteksi terhadap vulnerability, exploit, dan malware yang lebih mutakhir, sehingga meningkatkan keamanan jaringan bank. Dan terakhir, BCA juga meningkatkan kemampuan security log management untuk melakukan korelasi log agar dapat mendeteksi potensi fraud yang terjadi. Nah, teman-teman semua, itu sepertinya sedikit presentasi yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan terkait fitur-fitur apa dan keamanan bagaimana yang diterapkan pada Bank BCA. Tampaknya banyaknya fitur-fitur memang harus menjadi sebuah pegangan yang kuat bagi pihak bank untuk memberikan keamanan yang pasti dan terjamin seperti yang dilakukannya Bank BCA, sehingga tidak heran Bank BCA masuk ke dalam bank terbesar di Indonesia. Mungkin cukup sekian teman-teman semua yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.